الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي آية أخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أيها المستمعون الكرام, sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur kehadiran Allah atas segala nikmat, rahmat, kesempatan dan kesehatan yang masih Allah titipkan. Mudah-mudahan segala apa yang Allah amanahkan ini nantinya dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Dari atas mimbar, hati mengajak diri dan mengajak kita sekalian tingkatkan kembali ketakwaan kepada Allah, di mana hari yang terus berganti, umur yang terus berkurang, kesehatan yang terus berkurang. Setidaknya tanamkan niat dalam hati untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan takwa sebagai sandaran kita agar nanti dapat mempertanggungjawabkan segala amanah yang Allah emban di dada kita dan di punggung kita. Hadirin sedang jemaah-jemaah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram adalah awal Islam berkembang kembali, di mana sekarang ini sering kita lupakan karena kita lebih memilih untuk merayakan, meramaikan tahun-tahun baru yang sama sekali tidak mengikuti budaya-budaya kita. Namun di bulan Muharram itu seharusnya menjadi titik balik, bahwasanya setiap pergantian hari, setiap pergantian minggu, bulan dan tahun merupakan cambuk bagi kita, bahwa sesungguhnya semakin banyak yang telah dikurangi Allah dalam diri kita. Tahun lalu usia kita 30 tahun, maka ketika Muharram datang sudah bertambah menjadi 31 tahun. Harusnya memberikan kesadaran dalam diri kita bahwa sesungguhnya batas yang telah Allah siapkan untuk akhir dari perjalanan kita, akhir dari karir kita, akhir dari kehidupan kita telah terpampang di depan mata. Maka berangkat kita dari firman Allah: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Bersegera kalian beristighfar, bersegera kalian sadar diri, bersegera kalian munajat, bersegera kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ajal yang akan datang itu tidak menunggu manusia itu harus berbuat baik dahulu. Bahwa ajal manusia itu tidak harus menunggu dia bertaubat dahulu, tetapi ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Batasan yang telah Allah siapkan, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa kita undurkan walau sedetik pun, dan tak bisa kita majukan walau sedetik pun. Maka setiap daripada detik yang berlalu, menit yang berganti, jam, bulan yang berganti merupakan peringatan buat kita. Semakin dekat kita akan bertemu dan bertanggung jawab dengan segala amanah yang Allah emban kepada kita. Maka di bulan Muharram ini khatib ingin mengajak kita bermuhasabah, bahwa yang pertama, al-insanu ya'ti bila syai', bahwa manusia itu datang ke muka bumi ini bila syai', dengan tidak membawa sesuatu apapun. Jangankan harta, pangkat dan jabatan, nama saja kita tidak punya ketika kita datang ke dunia.
dan pangkat dan jabatan, sehelai benang pun tidak ada yang kita bawa. Al-insanu ya'ti bila syai', maka manusia itu datang ke muka bumi bila syai', dengan segala sesuatu yang tidak ia miliki. Maka dari sini kita berangkat bahwa ternyata kita Allah ciptakan sebagai hamba yang lemah, hamba yang baik, yang diciptakan daripada setetes air yang hina, yang memancar minas sulbi wal baraid. Namun terkadang di sini timbul kesombongan kita. Diberikan pangkat dan jabatan sedikit menjadi angkuh, diberikan kedudukan yang tinggi menjadi sombong, diberikan amanah tidak amanah, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkhianati kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih sadis lagi menantang Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak contoh manusia-manusia kuat yang Allah tenggelamkan, pada akhirnya yang Allah hancurkan karena kesombongannya. Kalah tenar kita, kalah terkenal kita dengan Fir'aun kalau hanya untuk menganggar kekayaan dan kesombongan, pangkat dan jabatan. Kalah kaya kita dengan Qarun yang Allah tenggelamkan dengan hartanya. Sa'labah yang Allah jadikan menjadi miskin kembali karena disibukkan oleh hartanya. Karena memang dasarnya kita manusia Allah ciptakan al-insanu ya'ti bila syai'. Manusia itu Allah ciptakan datang ke muka bumi ini dengan tidak memiliki sesuatu. Summa yas'alu kulli syai'. Kemudian Allah berikan kesempatan dia hidup, maka berusaha dia, bekerja dia, berjuang dia, usaha bekerja dia, mengejar impiannya, mewujudkan impiannya untuk mendapatkan sesuatu. Karena perjuangan kita bisa hidup seperti ini. Karena perjuangan kita bisa memperoleh ini. Karena perjuangan kita bisa menghasilkan ini. Tapi tidak terlepas dari itu semua, bahwa apa yang kita miliki semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita amanah itu, Allah berikan kita pinjaman itu. Harta kita, rumah kita, mobil kita, kebun kita, itu hasil perjuangan kita, oke. Summa yazhab bila syai'. Tapi sayangnya ketika nanti kita pergi bila syai', tak bawa apa-apa. Apa yang kita perjuangkan, yang kita peroleh, yang kita hasilkan dari jerih payah kita, dari perjuangan kita, dari pengorbanan kita, semuanya zat. Kemudian dia akan pergi meninggalkan itu semua. Bila syai', tak membawa apapun yang dia hasilkan dari peras keringat banting tulangnya. Rumahnya dia tinggalkan, kebunnya dia tinggalkan, mobilnya dia tinggalkan, tokonya dia tinggalkan. Dia datang kepada Allah hanya dengan beberapa helai kain kafan. Kemudian akan ditinggalkannya semua. Dia pergi dari muka bumi ini. Dia pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak dan istrinya, meninggalkan handikolan dan sahabatnya, meninggalkan rumahnya. Rakyat teraku dan dia tinggalkan kondisi semua apa yang dia miliki. Pada capek berjuang, lupa kepada Allah. Capek kita berjuang, tapi kita tinggalkan Allah, maka sia-sia perjuangan kita. Karena ketika kita berangkat nanti, semua ketika kita pergi bila syai' tanpa sesuatu apapun, wala teraku, dan kita tinggalkan kulli syai', semua yang kita miliki. Disitulah timbul penyesalan kita. Summa yuhasibu ala kulli syai'. Kemudian sudah tidak kita bawa, kita tinggalkan semua. Summa yuhasibu kulli syai'. Kemudian kita akan dihisab, akan dipertimbangkan, akan ditanya semua apa yang kita miliki. Min aina iktasabahu wa aina anfa'ahu. Dari mana kau hasilkan semua hartamu? Wa aina anfa'ahu. Kemana kau manfaatkan? Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya bukan Islam itu harus hidup miskin, Islam harus kaya, Islam harus kuat. Kalau bisa semua orang Islam
untuk punya mobil, punya usaha dan sebagainya. Tapi dengan catatan, jangan sampai harta dan kesibukan kita membuat kita sibuk, lalai, sehingga lupa kepada Allah. Berapa banyak manusia yang harus menggadaikan kehidupan dan akidahnya hanya karena mencari kehidupan semata. Berapa banyak manusia yang ketika Allah berikan pangkat dan jabatan, Allah titipkan harta, dia lebih memilih itu daripada datang kepada Allah. Dia biarkan orang-orang muazin memanggilnya tanpa dia harus mau datang ke rumah Allah. Berapa banyak manusia yang pada akhir kehidupannya segan untuk meletakkan dahinya di sajadah. Sidang jemaah dirahmati Allah, siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan dari diri kita, kalau bukan dari mental kita, dari keimanan kita, takkan mungkin ada perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Takkan mungkin berubah cara hidup kita, takkan mungkin berubah mindset kita kalau bukan kita yang merubahnya. Dari sisi kehidupan, setan akan selalu menggoda kita, akan menempel kita, akan selalu menghasut kita. Tapi yang lebih parah daripada itu, hawa nafsu yang kita perturutkan, itulah yang akan sering menenggelamkan manusia. Makanya Allah ingatkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Masuklah ke dalam Islam, takkan merugikan buat kalian. Wahai orang Islam, masuklah ke dalam agamamu secara kafah, secara menyeluruh, takkan membuat kalian hina. Aturan-aturan agama takkan membuat kalian merugi. Salat takkan membuat kita hina, puasa takkan membuat kita kurus, zakat takkan membuat kita miskin, haji takkan membuat kita melarang. Karena Allah lebih tahu tentang kehidupan kita daripada diri kita sendiri. Maka tanamkan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Siti Hajar. Idzan la yubayyi'un Allah. Andai kata memang semua ini harus diminta Allah, andai kata kami harus tinggal di gurun pasir yang tandus, andai kata tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini, idzan kerjakan la yubayyi'un Allah, maka tak mungkin Allah akan menyia-nyiakan kami. Kalau yakin kita kepada Allah bahwa yang memberikan nafas itu adalah Allah, yang mencukupkan rezeki adalah Allah, yang meminjamkan umur adalah Allah, yang memberikan pandangan adalah Allah, kenapa dalam kehidupan kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di bulan Muharram ini, hasibu al-muhasab, perhitungkan diri kita, kaji-kaji balik diri kita. Berapa tahun sudah kehidupan kita? Berapa banyak amal yang sudah kita lakukan? Berapa banyak sudah amal yang kita perbuat? Apakah sebanding amal yang kita perbuat dengan kesempatan yang Allah berikan? Karena sungguh manusia yang hidup di dunia ini, kelak dia akan kembali meninggalkan dunia yang ia cintai. Dan kehidupan di alam kubur lebih lama daripada kehidupan di dunia. Jangan sampai ketika Allah memanggil kita, ketika berpisah ruh dan jasad kita, menyesal kita, meminta dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang mustahil. Maka sebelum penyesalan itu datang, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba-hamba yang dekat dengan Allah, jadilah hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, dan jadilah hamba-hamba yang selalu ringan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan kekuatan kepada kita. Kita menjadi manusia-manusia yang saleh, insan-insan yang kamil, insan yang merindukan kehadiran Allah dalam setiap detak jantung dan setiap tarikan nafas kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.